Kue amparan tatak pisang. Amparan tatak pisang adalah kue tradisional khas dari suku Banjar di Kalimantan Selatan. Kue ini termasuk ke dalam kategori kue basah dengan bahan utama berupa tepung beras, santan, gula, dan pisang. Kue ini didominasi oleh rasa gurih dan manis sehingga menjadi salah satu jajanan yang dicari di pasar Wadai selama bulan Ramadan. Nama lainnya adalah nangka susun dan rangka susun. Selanjutnya ada kue ipau. Kue ipau berwarna putih berbentuk bulat dengan taburan daging di lapisan atasnya dan memiliki tekstur lembut. Ipau dikenal sebagai kue tradisional yang diolah oleh warga dari keturunan Arab yang berasal dari Kelurahan Antasan Kecil Barat Banjarmasin Tengah atau di kampung Arabnya Banjarmasin. Kue ipau ada yang disajikan kering dan ada yang basah. Kue ipau yang basah dikarenakan ditambahkan oleh siraman kue santan. Kue ini memiliki cita rasa manis dan gurih dari kuah santan dan taburan daging sapi. Kue ipau biasanya dijual di bulan Ramadan dan merupakan salah satu takjil untuk berbuka puasa. Selanjutnya ada apam barabai. Apam barabai adalah makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung beras, tape singkong, gula merah, dan gula putih. Apam barabai memiliki tampilan bulat, tipis, dan berwarna coklat muda dan putih tergantung jenis gula yang digunakan. Tepung beras yang digunakan juga memiliki tekstur lembut dan memiliki aroma gula merah dari aren yang kuat. Apam barabai dijual menggunakan kemasan dari daun pisang. Apam barabai dikenal sebagai oleh-oleh khas Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Dan kue ini tahan selama 3 hari tanpa dimasukkan ke kulkas. Hal ini dipercaya karena masih menggunakan bahan alami tanpa buatan, terlebih pada pengembangannya yang menggunakan tape singkong. Selanjutnya ada kue lam. Kue lam adalah kue khas daerah Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kue ini memiliki cita rasa manis dan legit, serta bertekstur padat dan sedikit berminyak. Kue lam tersedia dalam 2 jenis, yaitu kue lam versi kukus dan panggang. Kue ini merupakan kuliner yang unik karena kebanyakan dari pembuatannya adalah keturunan bangsa Arab. Nama kue ini pun merupakan salah satu huruf hijaiyah, yaitu lam. Selanjutnya adalah bingka. Bingka adalah kue yang menjadi ciri khas suku Banjar Kalimantan Selatan. Bingka memiliki cita rasa yang manis, legit, dan lembut. Bingka merupakan salah satu kue yang digunakan dalam tradisi suku Banjar untuk menyajikan 41 jenis kue untuk acara-acara istimewa seperti pernikahan ataupun selamatan. Bingka menjadi primadona pada bulan Ramadan karena dianggap cocok untuk hidangan dalam berbuka puasa. Ada beberapa macam bingka seperti bingka tapai ketan, bingka kentang, bingka labu, bingka pandan, bingka kelapa, dan lain sebagainya. Dan jenis bingka yang menjadi favorit orang Banjar dalam bulan puasa yaitu bingka barandam. Selanjutnya ada sesumapan. Sesumapan merupakan kue yang memiliki makna filosofis dari kata se yang memiliki makna sama dan sumapan berarti menutup. Kue sesumapan tidak hanya menjadi hidangan lezat tetapi juga membawa makna mendalam dalam konteks budaya Banjarmasin. Keunikan rasa dan bentuknya yang khas menjadikannya pilihan yang tepat untuk dihadiahkan kepada orang-orang terkasih. Lalu ada sari muka.
Kue sarimuka adalah salah satu jenis kue jajanan tradisional yang terbuat dari beras untuk lapisan bawahnya dan adonan santan untuk lapisan atasnya. Berasal dari Kalimantan Selatan. Selain dari beras, bagian bawahnya juga bisa diganti dengan ketan. Kue sarimuka memiliki cita rasa unik di mana bagian atasnya bertekstur lembut dengan rasa manis, sementara bagian bawahnya terasa tawar dan agak kasar. Selain di Kalimantan Selatan, kue ini juga bisa ditemukan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Tembilahan Riau dengan nama yang sama. Kue sarimuka biasanya hanya bisa ditemui saat bulan puasa tiba dan dijajankan di pasar wadai. Pada zaman sekarang, tampilan kue sarimuka ini dijadikan dengan berbagai warna agar menarik perhatian para pembeli. Selanjutnya ada kue apam batil. Apam batil adalah kue tradisional warisan nenek moyang suku Banjar yang identik dimakan tanpa menggunakan sendok alias bakucau. Apam batil yang memberikan aroma khas nantinya akan disajikan dengan topping saus gula merah. Memadukan antara rasa gurih dan manis, membuat kue ini dijadikan masyarakat setempat untuk menu buka puasa. Lalu ada puracit. Puracit menjadi salah satu kue tradisional khas Kalimantan Selatan yang memiliki tampilan serupa putu mayang. Namun bedanya puracit memiliki tampilan polos dan kecoklatan dari gula merah. Puracit identik disajikan dengan parutan kelapa maupun kuah kinca. Rasanya yang manis dipadu gurih, cocok untuk teman ngemil selama berada di rumah. Lalu ada kokoleh. Kokoleh merupakan sejenis kudapan yang serupa bubur sumsum, hanya saja warnanya hijau dan teksturnya lebih padat. Kue ini terbuat dari adonan tepung beras yang diberi campuran air kapur sirih, sari daun pandan, santan, dan garam, kemudian dimasak mengental. Saat akan dihidangkan, kokoleh disantap bersama siraman kuah gula merah cair. Memadukan tekstur lembut dan rasa manis gurih, kokoleh identik dikonsumsi sebagai menu penutup saat ada acara sakral masyarakat Kalimantan Selatan. Lalu ada lupis Banjar. Berbeda dengan yang ada di daerah Jawa, kue lupis Banjar memiliki bentuk silinder, bukan segitiga. Untuk bahan pembuatannya sendiri, lupis Banjar terbuat dari beras ketan yang diberi air kapur sirih dan pewarna hijau daun pudak sitagal. Lalu dibungkus daun pisang berbentuk silinder, kemudian direbus matang. Teksturnya yang lembut dipadu manis legit berkat diberi siraman kuah gula merah cair, membuat kue ini biasanya dijadikan sebagai menu sarapan. Selanjutnya ada kararaban. Kue kararaban menjadi salah satu kue tradisional khas Kalimantan Selatan yang terbilang unik karena memiliki cita rasa manis dipadu aroma rempah. Kue ini terbuat dari adonan tepung beras, gula merah, santan, bubuk adas, dan kayu manis yang diolah dengan cara dikukus. Sama seperti kue lainnya, kue kararaban seringkali menjadi pilihan menu berbuka puasa. Nah, yang terakhir ada dodol kandangan. Dodol kandangan adalah kue tradisional hasil produksi masyarakat Kandangan, Kalimantan Selatan yang merupakan warisan nenek moyang secara turun-temurun. Bahan utama pembuatan dodol kandangan adalah beras ketan, gula aren, dan kelapa yang dimasak lama memerlukan waktu hingga 4 jam. Tampilan sederhana yang kecoklatan dipadu dengan rasa manis dan legit, dodol kandangan banyak diburu oleh para wisatawan. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih.